Shalom semuanya. Renungan hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 24 yang mengatakan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Dalam terjemahan lain di New Living Translation mengatakan, The Lord directs our steps, so why try to understand everything along the way? Ayat ini sungguh membuat saya berpikir, kalau kita mengetahui siapa Tuhan kita yang menunjukkan jalan kepada kita, untuk apa kita berusaha untuk memahami semua yang terjadi? Atau mengapa kita harus mencari alasan dibalik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita? Tetapi, bagaimana caranya supaya manusia bisa tetap berjalan dalam jalannya Tuhan tanpa memiliki rasa curiga atau memiliki rasa ingin selalu tahu terhadap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Banyak sekali tokoh Alkitab yang mengikuti, yang menggenapi rencana Tuhan tanpa mereka mengetahui terlebih dahulu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Yang mereka lakukan hanya taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan kepada Tuhan itu muncul dari rasa percaya kepada Tuhan. Trust. Di dalam dalam Mazmur 37 ayat 5, commit your way to the Lord, roll and repose each care of your load on Him. Trust, lean on, rely on, and be confident also in Him, and He will bring it to pass. Ada 3 kata kunci dalam trust atau percaya yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu lean on, yang kedua rely on, yang ketiga be confident. Yang pertama tentang lean on atau bersandar pada. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham yang mau saja mengikuti suruhan Tuhan untuk pergi keluar dari tempat di mana dia tinggal dan ke negeri yang dijanjikan Allah. Di mana negeri yang dijanjikan Allah? Saya yakin Abraham tidak tahu di mana negeri itu berada. Tapi yang dia lakukan hanyalah taat. Kenapa Abraham mau saja pergi ke tempat yang tidak dia ketahui? Abraham begitu percaya dan taat kepada janji Allah. Ada janji yang begitu besar yang Allah berikan kepada Abraham. Sehingga apa yang Abraham lakukan? Dia hanya cukup bersandar kepada janji yang Tuhan berikan kepadanya. Bersandar artinya kita menaruh segalanya di hadapan Allah karena kita percaya kepadanya. Coba ketika kita sedang bersama dengan seseorang, mungkin orang tua kita atau teman kita, dan kita bersandar kepada mereka, itu berarti kita menaruh semua beban kita, beban tubuh. Kalau bersandar secara fisik, beban tubuh kita kepada orang yang kita sandari. Berarti kita menaruh segalanya, beban kita kepada orang tersebut. Sama seperti Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita menaruh semua beban hidup kita. Kita menaruh semua permasalahan atau menaruh semua impian atau apapun yang kita rencanakan kepada Tuhan. Terutama kepada janji yang sudah Tuhan berikan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saya yakin, saya percaya bahwa janji Tuhan itu begitu besar dan bukan sembarang janji yang diumbar kepada manusia. Janji yang sama yang sudah membawa Abraham keluar dari negeri dia tinggal ke tanah perjanjian, itu pun yang akan membawa kita dari setiap pergumulan hidup kita kepada janji Tuhan yang luar biasa. Apa hadiah yang Tuhan berikan, janjikan kepada kita selain keselamatan? Di 1 Tesalonika 2 ayat 19, Rasul Paulus berkata, sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Kamu pada ayat ini adalah jemaat Tuhan. Rasul Paulus bersukacita karena jemaat Tuhan menerima setiap firman yang disampaikan. Berarti ada sebuah janji bahwa ada mahkota kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang bersandar pada janji Tuhan.
Yang kedua, yaitu rely on. Nah, yang rely on ini, apa maksudnya? Yaitu kita mengandalkan Tuhan. Contoh dari tokoh yang besar juga namanya Raja Daud. Dia mengandalkan seluruh kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi. Saya yakin sebuah kerikil atau batu yang dilemparkan kepada Goliat itu hanyalah batu biasa. Tetapi ketika dia maju menghadapi Goliat, yang dia katakan adalah, saya maju bersama dengan Tuhan yang beserta dengan saya. Artinya dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia mau percaya dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Mengandalkan berarti kita tidak memakai apa yang kita miliki. Manusia itu terbatas. Manusia hanyalah kalau lagu zaman sekarang, manusia itu hanyalah butiran debu. Benar sekali. Bahkan mungkin dari surga bisa dilihat manusia ini seperti tidak kelihatan. Tetapi kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau membiarkan kekuatannya yang begitu besar itu dipakai oleh manusia, setiap orang yang dikasihinya ini, untuk menghadapi segala sesuatu. Mengandalkan Tuhan berarti kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan dan kita membiarkan Tuhan bekerja. Ketika Tuhan sudah bekerja, kita nggak usah ikut-ikutan lagi. Jangan kita menggunakan kekuatan kita, lalu kita bagi dua gitu misalnya ya. Tuhan, saya mengerjakan yang ini Tuhan. No, benar kita harus melakukan semua yang kita bisa sebaiknya kemampuan kita. Tetapi yang disebut dengan mengandalkan Tuhan, berarti membiarkan kekuatan yang lebih besar untuk bekerja dalam segala hal, dalam segala musim, dalam suka maupun duka, dalam kesuksesan maupun kejatuhan kita, dalam masalah apapun yang kita hadapi. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mudah menyerah, atau kita akan mudah burn out. Karena kekuatan manusia hanya segitu saja. Tuhan memberikan kita kemampuan yang besar, benar. Tetapi kemampuan yang besar itu pun tidak cukup untuk mengatasi segalanya. Tuhan ingin kita berdiam, bukan hanya berdiam dan tidak melakukan apa-apa, tapi kita berdiam dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di masa sekarang sangat cukup waktunya untuk kita belajar berdiam dan membiarkan Tuhan bekerja. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus belajar untuk percaya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu tentang tadi yang pertama tentang lean on, yang kedua rely on, dan yang ketiga adalah be confident, yaitu percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama Musa. Musa ini pada awalnya ketika diutus oleh Tuhan, dia tidak langsung berkata iya. Tetapi dia bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan berkata berkali-kali, meyakinkan Musa bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Be confident in God. Kita percaya kepada Tuhan. Kita punya Allah yang begitu besar. Jangan sampai kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Karena kebesaran Tuhan itu sehingga kita harusnya menjadi seorang yang percaya diri. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segalanya. Be confident in God. Oke? Percaya kepada Allah, percaya bahwa kemampuan Allah yang sanggup mengatasi segala ketidakmampuan manusia. Hari ini kita belajar bahwa kita tidak harus mengerti segala sesuatu yang terjadi karena kita percaya Tuhanlah yang menuntun langkah kita. Ada 3, yang pertama lean on, kedua rely on, dan yang ketiga adalah be confident in God. Tuhan Yesus memberkati.